Gila, astaga. Ternyata dari tadi tuh aku ngoceh itu belum kerekam teman-teman. Oke, ya udahlah. Aku mulai ulang nggak apa-apa. Aku nggak bisa mulai ulang, aku tetap lanjutin aja progresnya. Oke, soalnya ini aku mau keluar ya, dia auto save di sini. Dia, ya udahlah. Kita lanjutin aja apa yang aku udah progres ini. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Aktil. Kali ini kita akan lanjutin gameplay dari Anvil Saga. Akhirnya aku bisa ngomong dengan lancar ya teman-teman. Memang hari-hari terakhir ini um, mood aku hancur banget. Ya aku nggak akan ceritain ada apa. Intinya ada sesuatu yang pribadi gitu terjadi. Yang pasti itu bikin sakit hati banget lah intinya. Ya kayak gitu aku nggak mau jelasin lebih lanjut lah pokoknya. Ya pokoknya itulah, dan akhirnya aku ketika mau nyoba rekaman itu gagal mulu gitu. Em, Suaranya nggak keluar, lebih tepatnya kayak gugup gitu, terus ya terganggu lah pokoknya, nggak bisa produktif gitu. Dan akhirnya sekarang udah bisa mulai lancar lagi walaupun masih ada rasa nggak nyaman. Oke, ya sorry banget tadi aku udah ngelanjutin gameplaynya, tapi ternyata em, aku belum merekamnya teman-teman. Aku udah tekan rekam tapi layarnya belum nampilin gamenya gitu, jadi aku ngoceh dari tadi. Ternyata belum dimulai. Ya udahlah. Oke, jadi aku akan jelasin progres yang sebelumnya dulu. Jadi di episode sebelumnya teman-teman, si Jian ya, si blacksmith selain kita itu, saingan kita itu bilang ke kita bahwa dia akan melamar si, ya kok nyebutin itu sih. Oke, dia akan melamar si Olivia, dan ya jelas kita nggak terima dong, kan kita udah ngebangun apa ya, chemistry dengan si Olivia gitu. Kenapa kenapa kok dia nawarin, ngomong gitu ke kita? Oh ternyata dia mau ngasih kita duit. Udah lepasin aja si Olivia, kamu butuh duit kan gitu, biar aku aja yang lamar. Oh ternyata ditolak dong sama Arthur, jelas lah. Sebenarnya kita yang nolak sih, aku kan yang ngendaliin. Nah akhirnya dia akan melakukan persaingan dengan kita deh. Tapi seharusnya ya kita udah lebih unggul, walaupun dari segi keuangan dia lebih unggul. Jadi dia itu kemungkinan bisa menang kalau si si Jian tadi itu ngerayu ayah mertua kita, si Finlay. Soalnya Finlay itu mata duitan lah, kayak tuan crab gitu loh, tapi masih sayang ke putrinya. Ya kayaknya putrinya lebih disayangi daripada duitnya kan, ya kayak gitu. Tapi kita masih ada kesempatan untuk menang ya teman-teman, jangan patah hati, jangan patah hati. Nah kita akan berjuang aja sampai dapat endingnya, setidaknya dapat kisah bahwa si, oh, siapa namanya, Arthur akan menikah dengan si Olivia tersebut. Oke, nah terus tadi yang aku nggak masuk ke Rikotan itu adalah di sini. Di sini itu kan lagi dibangun ya, di episode sebelumnya belum ada ruangannya nih. Terus ada tukangnya ini ngebug teman-teman. Jadi dia itu nyangkut, jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Akhirnya dia bisa gerak. Nah ini udah kebuka deh ruangannya, aku langsung upgrade jadi full furnish kayak gini. Jadi kita udah tamat ya, dari segi bangunan kita udah clear. Semua ini sudah dibangun, sudah dihiasin, sudah dikasihin ruangan-ruangan tersendiri, ada kitchen, kasur, tempat kerja, mining, dan segala macam lah ya, udah lengkap. Nah terus ada quest baru, kita disuruh beli alat untuk pemahatan di sini. Jadi alat pemahatan itu mirip kayak sharpeningnya si besi. Jadi pemahatan itu adalah atributnya si kayu lah, ya kayak gitu. Dan pemahatan itu nggak mengurangi material gitu. Jadi mirip kayak sharpening, benar-benar mirip. Aku taruh di sini. Terus ada kabar baru lagi yang keren banget, yaitu di shop semuanya udah kebuka. Tara, ada level 5, maksudnya plusnya ini udah apa ya, bahasanya itu udah full lengkap.
Ini kalau misalkan kita udah terlalu kaya ya, kita juga bisa melakukan membeli satu tools ini untuk setiap orang teman-teman. Jadi OP banget setiap orang. Dan kita nggak perlu yang namanya mencat stone. Jadi kalaupun stone dibawa ke festival lagi, stone bisa ngehandle. Nah, karena punya skill nantinya. Walaupun dia belum baca itu sih, baca buku. Oke, terus di sini ada level 10 teman-teman. Smelting level 10, gila, astaga. Terus ini ada mining yang level ini juga ada level 10, gila. Pokoknya yang pembuatan bahan itu sampai level 10. Itu bayangin teman-teman. Si Stone aja ngegrinding selama episode berapa ini udah 15 ya. Oh enggak, ini 16, yang 16 sekarang. Itu masih level 8 teman-teman. Dia jobnya apa sih? Ya cuma ke penambangan doang, nggak ada campur lainnya gitu, maksudnya khusus untuk di sini gitu. Dia itu level 8, hebat kan ya, bisa beli tools tadi langsung nambah 10 level, udah gila banget itu mah. Terus juga ada teman-teman di sini, bukan bukan sorry, di sini ada furniture, itu udah kan lock semua. Tara, ada kasur king size nih, white bed, ini king size teman-teman. Kalau di kursi kan ada kursi raja nih. Terus ada juga meja yang gede banget ini elegan, tapi kita nggak bakalan beli karena pixel perfectnya nggak cukup ya, ini kekurangan dari game ini. Terus ada chest yang super gede, 30 ore, wih gila astaga. Ini tadi aku udah jelasin sih di recordan yang tadi, tapi ternyata nggak ke record. Terus ada buku baru ya, rak buku. Ini aku bisa beli dan taruh di sini, tapi duit kita lagi nggak cukup untuk beli bukunya. Jadi mending nggak usah dulu. Kenapa? Karena ketika kita beli raknya, kita harus beli bukunya yang di sini. Ini ke unlock lagi, kita harus beli lagi. Dan itu nggak usah deh. Nggak usah dulu maksudnya. Terus ada juga yang di sorry ini. Wah, ini 15 teman-teman. Ini udah gede banget. Tapi kita akan tetap jagain yang lama ya teman-teman. Kenapa? Ya karena di sini tuh nggak cukup. Apalagi ini ya, yang kotak kecil itu hanya bisa ditaruh di sini. Kalau misalkan kitchennya di bawah ya teman-teman, ditaruh di basement gitu. Jadi ini itu mungkin hanya ditaruh di ruangan random kayak gini, yang penyimpanan bebas. Oh ya, chestnya bisa diganti juga berubah jadi 30 semua, sehingga kita bisa nyimpen material lebih banyak. Ini juga ruangannya masih kosong, bisa ditaruh entah worker atau apa ya, entah bebas lah pokoknya. Tapi sepertinya nggak usah karena kita udah hampir tamat. Terus kita di workbench ya, tadi ini yang kita beli baru saja, yaitu si pemahatan tools. Oke, thank you. Itu tadi adalah review singkat dari apa yang aku progres sebelum direkam tadi yang ternyata nggak masuk. Oke, continue. Tuh, dia masih kebak tuh teman-teman. Infinity masuk keluar pintu. Owen akan ambil posisi di sini lagi ya. Nah, sekarang kan udah selesai ya teman-teman. Kita harus ngapain nih? Kayaknya kita harus buka toko lagi sih, soalnya ya gak ada hal yang bisa dilakuin. Oh, aku bisa upgrade ini. Enggak, aku punya ide lain. Gimana kalau kita beli bukunya aja dan nyuruh si Stone untuk belajar. Kamu udah belajar nggak sih? Tuh, Stone belum belajar. Ya, itu bisa disuruh belajar sih Stone. Tapi kalau dia disuruh belajar, nantinya ada event kompetisi lagi nggak gitu. Kalau nggak ada ya rugi. Oh, aku punya ide. Kenapa kita nggak beli aja? Beli sesuatu kayak makanan ya. Terus kita beli kayu. Boleh lah kayu. Oke. Terus kita bisa beli yang namanya buku tools aja dulu. Tools yang ini yang gede. Ya habis duitnya. Ya udah, ini aja satu, gantian. Oke, kita tunggu. Sekarang kita akan buka toko besi aja. Very good. Nah, ada event lagi, udah cepat banget. Bentar, aku tutup dulu ya. Sorry. Tolak. Oke, orang baru. Arthur the Burn. Loh. Kok ada namaku lagi? Ini aku heran ya teman-teman. Di game ini itu ada banyak sekali karakter yang namanya Arthur teman. Kalau aku nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau salah. Karakter kita sendiri Arthur, rajanya di sini Raja Arthur, raja palsunya Arthur. Ini orang Arthur.
Ini bukan aku yang ngetik namanya ya teman-teman, bukan pakai username gitu, enggak. Ini memang dari storynya namanya Arthur gitu, aneh gitu. Ya udah lanjut. Hello Arthur, it's I bring news, great import. Oke. Loh, dia siapa sih, kok dia kok ngerasa kayak kenal gitu ya? There's no plague tuh, nggak ada wabah sebenarnya. Wih, jangan-jangan ini anu apa namanya, uh, what do you mean, what do you think is happening all around us? Ya itu cuma teori aja, teori orang-orang kaya biar a secret couple with bla bla bla. Oke, itu hanya konspirasi dari provinsi. Oke, konspirasi dari para provinsi untuk bikin kita membeli obat. Kok jadi ngingetin ini ya, orang-orang teori-teori COVID itu. Soalnya di COVID juga yang terjadi di real life, ada juga orang yang berteori bahwa COVID itu sebenarnya nggak ada, itu hanya buatan, sehingga orang-orang itu beli obat-obatnya gitu. Tapi itu cuma teori ya teman-teman. Nyatanya orang-orang yang meninggal juga asli, jadi kita mending nggak usah bahas itu lah. Maksudnya entah itu memang buatan ya, buatan tipu muslihat orang sing jahat ya, atau memang karena bencana ya, kita nggak tahu ya. Intinya itu termasuk pandemi lah. Oke lanjut. Itu melemahkan orang-orang. Oke. Is crazy right, like proper crazy right. Loh Arthur, kamu kok nggak percaya sih? Dia itu bener. Yaudah aku dukung dia aja. Gimana ya, kita dukung dia atau nggak percaya sama dia? Soalnya ini kan masih di zaman medieval ya teman-teman. Dalam sejarah memang ada teman-teman, wabah tikus itu memang ada ya, plague-nya itu yang tadi ada banyak tikusnya memang ada. Jadi aku rasa ini akan berpengaruh ke dalam cerita, tapi aku akan milih ke support aja, bahwa ini adalah konspirasi dari orang agar ini obatnya dibeli. Oke, ini gameplayku aja ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau milih jalur yang berbeda, silakan, nggak apa-apa. Oke, jadi kita akan membuat semacam pelang yang ada pesannya. Oke, sehingga ngasih tahu orang-orang. Oke, very good. Wih, ini bahan khusus, kita butuh kertas. Lah, aku udah terlanjur ke shop lah, gagal dong misinya. Ya, kita riset lah. Oh, ya gimana teman-teman? Kita nggak bisa ke shop. Ini dulu weh. Loh, kok kamu berhenti sih? Ini loh, ini ngebug temen-temen, aku nggak ngerti. Si Owen ini, si Henry ini nggak jelas. Wah, kamu ngeganggu banget sih suaranya. buka pintu. Oke. Tadi tinggal ininya doang, materialnya. Aku nggak punya akses ke shop. Ya udah, sabar aja, tunggu sampai besok. Oke, kalau gitu aku buka tokonya lagi untuk farming duit ya teman-teman. By the way, kita cek. Loh, ini kebug teman-teman. Jadi si friends poinnya satu itu di sini loh teman-teman. Min semua kita berarti. Ini ngebug, ini sedang ngebug. Loh, kok gini sih? Relasinya 55. Lah iya bener. Yang ini ngebug ini teman-teman. Wah, kalau ini bener satu, kita dimusuhi semua ini dong, semua negara dong. Wah, enggak, aku bingung teman-teman. Gamenya banyak kendala. Ya bukan parah sih, enggak parah. Cuma kendala kecil, kita masih bisa mainin dengan nyaman. Juga seru, tenang aja, gamenya masih seru. Dia tadi nge-lag sedikit.
Ada sesuatu tadi mungkin di belakang. Enggak. Ini mereka lempar-lempar apa nih? Loh, loh, loh. Oh, perangnya dimulai teman-teman. Tuh, aku pause ya. Mereka kayak ngelempar katapult yang kebakar. Sorry, ngelempar pelurunya katapult yang kebakar nih. Dilihat di belakang ini masih ada prajurit yang gerak. Berarti memang ini apa sih? Wait, terima aja. Soalnya nggak full. Soalnya memang ini lagi musimnya perang sepertinya. Dan si Baron tadi, Baron tadi sebenarnya datang ya teman-teman. Dia bilang ke kita bahwa itu akan segera dimulai gitu. Dan si Arthur tanya dong, kamu pihak siapa gitu? Aku jelas pihak yang menang. That's why ternyata ya teman-teman, Baron itu yang dulu aku pernah tanya, loh Baron ini kok bisa tetap ada di sini ya? Padahal negaranya itu udah ganti loh, udah dari Inggris, udah dari France, udah ganti berkali-kali. Dan Baron ini termasuk bangsawan, seharusnya kan dieksekusi, ditangkap atau diapain gitu, karena sudah berganti kepemilikan negaranya, tanahnya gitu. Tapi kok Baron tetap bisa hidup? Ternyata dia masih tahu rahasia yang tadi. Aku berpihak ke yang menang. Astaga, ya enak langsung bisa kayak gitu. Kalau kita mah, kita milih satu, kita dimusuhin satu. Mana kok nggak ada yang datang? Ini ada. Oke. Tuh, dia kelaparan. Kamu gantiin ya. Kamu capek nggak? Kalau kamu capek, tak suruh tidur dulu. Wah, kamu nggak jelas sih. Oke, terima. Udah daily. Maksudnya udah daily. Jadi aku beli ini. Oh, bentar, duitnya ada nggak ya? Nggak cukup 500. Mau beli alat juga. Oh, ini udah nyampe berarti tadi. Oke, bentar. Sabar. Mau beli ini dan juga ini. Very good. Kok bisa beli dua? Nggak bisa. Oke, udah cukup. Terus kita akan pakai ke Arthur alatnya. Kamu tak lepas, klik, tak pasangin yang ini. Wih, ini advance, ini yang tertinggi levelnya. Dan aku pasang ke kamu deh. Kamu tak lepas. Dan aku pasang ke kamu juga. Kamu tak lepas. Very good. Tinggal lainnya ya, gantian. Yang penting kalau bisa sih didapetin ini level 3 semua itu. Harganya 500-an. Orang kita ada 5, berarti sekitar 2.500. Karena udah beli satu berarti ya tinggal 2.000. Bener gak sih teman-temanku? Betul dah. Oke. Teng. Oke. Billboardnya udah nyampe. Very good. Thank you. Never apa tadi? Aku belum baca weh. Loh, dia pergi juga dong. Lah, yang jaga di sini siapa? Kamu udah. Ya, dia ngebug lagi. Nih, tak suruh. Very good. Bukan ngebug sih teman-teman. Mereka kayak apa ya? Gini loh sistemnya. Mereka itu mau ya satu ruangan itu lengkap seperti requestan yang mereka pingin. Kayak gini, ada kitchennya ya, tempat masak, meja, kursi, dan juga tempat ngambil makan. Lah, karena aku buat nambah inventory aku taruh di atas, jadi mereka ngebug gitu. Wah, nggak ada tempat masak gitu, jadi kita harus milihin gitu. Kayak kurang fleksibel aja sih. Oke, tuh kan, kalau kita ganti pihak, mereka yang satunya akan musuhin kita. Loh, kok membawa kapak? It's too late to understand, bla bla bla. Oke. Loh, menyuruh untuk mengeksekusi kita. Why? Oh no, I just didn't have enough time. I can explain. Too late, you English. Lah, kita game over. Yang bener loh, gak jelas. Day keempat 48. Lah terus aku harus ngapain teman-teman?
Oh mungkin ya, gara-gara kita nerima requestan si orang tadi, si Arthur mungkin ya. Enggak, bukan karena itu. Ini karena, aduh, bentar tak ingat-ingat. Tadi percakapannya itu katanya dia dikirim oleh Duke, ya pokoknya penguasanya mereka untuk mengeksekusi kita, dan kita nggak dikasih waktu untuk jelasin karena kita itu udah dituduh sebagai pendukung Englishman. Englishman itu yang merah bukan sih? Ya, emang kita dukung kah? Oh, aku ingat. Jadi di day ke 45 mungkin ya, atau 40-an, kan kita dapat banyak request tuh. Yang pertama kan dari Friends sendiri, ya karena mau perang. Terus dari fraksi-fraksi yang lain itu yang bikin kita kewalahan karena banyak kan pesen. Itu mungkin yang bikin kita game over sekarang. Jadi si Friends ini tahu, oh kamu yang bantuin mereka gitu. Akhirnya kita dieksekusi. Lah terus kita harus milih kayak gimana coba? Kalian ada ide nggak sih? Ini masalahnya masih 20 menit ya. Aku bingung mau ngapain kalau kita gimana ya. Masalahnya aku kembali ya ke main menu, aku load gamenya, ya tetap nanti kita akan ketemu kayak gini. Kita harus mungkin ya, ini dugaanku aja, mungkin kendalanya itu ada di pas pesanan banyak itu, kita harusnya nolak, gak usah nerima pesanan dari pihak manapun, kita cuma fokus ke negara yang kita pilih, yaitu si France tadi ya, karena itu France lagi full 100 kayaknya gitu sih teman-teman. Ya ngeselin banget sih game ini, bikin aku game over 2 kali, ya bukan 2 kali sih ya, maksudnya kalau dua event yang berbeda 2 kali berarti. Iya, ya udahlah, kita akhiri walaupun baru 20 menitan. Oke teman-teman, sorry banget untuk video kali ini hanya bisa seperti ini ya. Aku nggak nyangka kalau ngulangnya bakalan jauh banget. Itu sangat nggak enak banget ngulang, karena aku waktu itu ya ngulangnya itu dari D40 ke 45. Nah, sekarang D48. Nah aku harus ngulang dari D40 lagi, astaga, itu kan bahaya gitu. Terus aku juga nggak tahu ya, kan di D45 kita akan dieksekusi kalau kita gagal menerima pesanan dari Baron. Lah berarti aku harus nerima pesanan dari Baron atau enggak gitu. Kalau enggak kan kita dieksekusi. Lah kalau kita terima, Friends marah enggak ya? Kayaknya enggak ya. Wah aku bingung sih. Ya udahlah. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.